Dalam hadis berapa mud? Air wudhu ini pakai oleh Nabi seringnya 1 mud. Dan afdalnya memang menggunakan gayung dalam berwudhu. Kenapa? Berapa alasannya? Di antaranya karena air akan lebih hemat. Pakai apa namanya? Keran boleh, tapi sebagian ulama ada yang menyatakan kalau ada gayung nggak boleh. Memang Nabi selalu pakai gayung. Karena di masa Nabi juga ada model keran, seperti tempat air minum Nabi kan model. Tapi yang rajih tidak mengapa, hanya saja lebih afdal pakai gayung bukan karena zat gayungnya, tapi karena air akan lebih hemat kalau menggunakan gayung. Dalam masalah wudhu telah kita ingat hadis paling inti dalam masalah wudhu adalah 2 ya. Hadis Utsman bin Affan, yang kedua adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dan kedua-duanya riwayat Bukhari dan Muslim telah mempraktekkan wudhu Nabi yang disaksikan oleh para tabi'in secara gamblang. Dalam hadis tersebut disebutkan fa'akfa apa dulu bismillah, dan itu bukan rukun ya. Sebagai ulama belum mendapat rukun, syarat sah. Fa'akfa ala yadihi 3 marrat. Beliau menuangkan ke telapak tangan kanan atau kiri sebanyak 3 kali. Boleh 3, boleh 2, boleh 1. Dan ulama sepakat bahwa menyiram air ke telapak tangan sebelum memulai berwudu itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, kalau ada yang berkata ada najis, ya berarti bersihkan najis dulu baru berwudu. Ya. Boleh berapa kali? 1. Boleh. Nah. Banyak 3 kali, boleh 2, boleh 1. Kemudian wajah telah kita sebutkan 3 caranya. Ima dengan 1 telapak tangan, ya, atau kedua telapak tangan langsung, atau mengambil air dengan 1 telapak tangan, kemudian ketika mengusapkan wajah dengan kedua telapak tangan. 3-tiganya dilakukan oleh Nabi. Tetapi Imam Syafi'i menyatakan lebih afdal mengambil air dengan 2 telapak tangan dan mengusapnya dengan 2 telapak tangan karena akan lebih sempurna. Ya. Sekarang ini 3 kali ya. Kemudian tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Telah kita bahas bahwa sampai ke siku bukan berarti harus dari sini ke siku, nggak boleh dari siku ke bawah. Yang rajih boleh dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Selama semua yang dicucinya itu adalah sampai siku. 3 kali, 2 kali atau sekali. Mana dulu, kanan dulu atau kiri dulu? Kalau dia mulai kiri dulu baru kanan, sah nggak wudunya? Sepakat ulama Islam, kata Imam Nawawi, sah. Hanya saja dia meninggalkan yang lebih afdal. Nah. Dihitung sekali, ingat kata Imam Nawawi, bil isti'ab, apabila seluruh anggota wudu bagian anggota wudu tersebut telah basah. Tapi kalau sebagiannya di sini sekali, ambil sekali lagi untuk di sini. Ini dihitungnya masih sekali. Bukan dengan niat sekali 2 kali itu, tetapi dengan isti'ab, dengan telah menyentuh atau membasahi seluruh bagian anggota wudu tersebut. Nah. Kemudian kirinya boleh dengan kanan atau dia masukkan begini ya. Nah. Boleh juga begini ya. Nah. Ada coba di tengah-tengah masyarakat kita, kok tangannya dimasukkan ke gayung? Bisa jadikan tangan najis, kotor. Kita jawab, agama ikut dalil, Nabi memasukkan, para sahabat ketika mempraktek hukum zalimi memasukkan. Kedua, kalau beralasan ini najis, ya udah pasti bersihkan dulu najis, baru oh kayaknya bisa jadi. Ilmu agama ilmu pasti, tidak boleh kayak wal aslu fi thiyabi, hukum asal pada pakaian tempat adalah kesucian, tidak boleh divonis najis kecuali memang sudah dipastikan adanya benda najis. Setelah itu baru kepala, ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Kemudian tadi disebutkan Nabi mengusapkan kedua daun telinganya bi sabbahataini, zahirahuma bi ibhamaihi wa batinahuma bi sabbahataini. Dua daun telinga dengan dalamnya dengan 2 jari telunjuk, luarnya dengan jempol. Ya, boleh juga dia tanpa mengambil air baru lagi, tapi afdalnya
dia ngambil air baru setelah tangan, ambil air lagi untuk mengusap kepala. Ini kalau kepalanya tidak ada imamah. Kalau ada imamah, maka diusapkan imamah saja bersama daun telinga. Ya. Tapi yang ketiga, ujung kepala sedikit, kemudian baru imamah. Jelas ya? Taib. Tadi air setengah gayung ya, bukan 1 gayung ya. Sekali. 2 kali. Boleh 2, boleh 1, boleh 3. Sekali. 2 kali. Air setengah gayung, nggak sampai 1 gayung. Bagaimana celah jari? Celah-celah jari telah kita bahas. Apabila memang air nggak mungkin sampai atau nggak akan bersih kecuali dengan sela-sela, maka wajib dia menyala-nyalakan. Nah, tapi kalau airnya sampai maka tidak wajib. Sedangkan kalau pakai keran, coba antum wudu pakai keran, pasti lebih dari 1 gayung. Bahkan sebagian orang berwudu, kalau kita itu mungkin sudah 1 ember, ya. Dan sering kekeliruan ketika berwudu pakai keran adalah ketika cuci kaki. Udah besar lagi. Ini andai kata kena semua, masih dihitung sekali sah, tetapi dia belum dikatakan 3 karena sekali itu dikatakan sekali, kata Imam Nawawi, bil isti'ab, apabila seluruh bagian di anggota wudu itu telah kena air. Misalkan sekali depan, 2 kali, 3 kali, tetap dibilang sekali. Jelas ya? Oke, kalau berwudu pakai keran, usahakan nggak perlu keras-keras lah, pelan aja, kan airnya sama juga. Keras pun nanti tumpah juga, dapatnya sama juga. Hanya saja terkadang tabiat orang tamak kalau nggak hidup semuanya nggak enak, akhirnya dihidupkan keras seperti pemadam kebakaran. Ya, usahakan pelan saja, dan usahakan ketika mengusap kepala, keran matikan supaya nggak bazir air. Pas mau cuci kaki baru hidupkan lagi. Karena di antara bentuk hal yang tidak baik, kebanyakan orang ketika berwudu, ketika menggunakan keran, di saat dia mengusap kepala, kerannya dibiarkan hidup. Setelah itu baru cuci kaki. Bazir. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Media Sunnah Aceh.